Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani dari program studi Akuntansi Perpajakan semester 5. Nah, kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar perpajakan internasional. Kita bahas sama-sama. Perpajakan internasional itu ada yuridiksi. Nah, yuridiksi itu apa sih? Yuridiksi itu adalah hak pemajakan suatu negara terhadap yang diterima atau yang diperoleh oleh warga negaranya, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun di luar negeri, oleh warga negara asing yang bersumber dari dalam negeri. Nah, pemajakan yuridiksi itu ada dua, yaitu yuridiksi domisili dan yuridiksi bersumber. Untuk contoh dari yuridiksi domisili dan bersumber, semisalnya itu kayak Tuan Amin, seorang WNI, memperoleh bunga dari Tuan Saleh di Jakarta sebesar 15 juta. Nah, untuk menjelaskannya, yaitu Indonesia berhak memajaki Tuan Amin menggunakan yuridiksi domisili dan dari sumber. Itu jawabannya. Badan usaha tetapnya, itu subjek pajak luar negeri, dapat menjalankan kegiatan atau usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam hal mempunyai tempat kedudukan, manajemen yang berada di Indonesia, tempat kedudukan, manajemen yaitu tempat kedudukan, manajemen yang menjadikan kegiatan operasional perusahaan sehari-hari secara rutin yang tidak melakukan pengendalian. Hukum pajak internasionalnya yaitu keseluruhan kaidah pajak berdasarkan hukum antar negara, yaitu traktat konvensi antara lain sebagaimana dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum pajak yang telah lazim diterima baik oleh negara-negara dunia yang mempunyai tujuan mengatur soal perpajakan antar negara yang saling mempunyai kepentingan. Subjek pajak luar negeri yaitu orang pribadi. Nah, yang tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal di Indonesia yang menjalankan atau melakukan kegiatan melalui usaha tetap di Indonesia, yaitu transnasional, dapat berupa transaksi keluar atau outbound transaction atau transaksi masuk atau inbound transaction. Untuk sumber penghasilan dan penghasilan WPLN atau wajib pajak luar negeri, yaitu ketentuan pajak internasional itu dibagi dua, yaitu ketentuan domestik dan tax treaty, termasuk MLI atau multilateral instrument, yaitu pasal-pasal UU PPH terkait pajak internasional. Nah, apa sih isi dari PPH yang UU PPH yang terkait pajak internasional, yaitu pasal 2 tentang subjek pajak dalam negeri, ayat 3, subjek pajak luar negeri, ayat 4, dan bentuk usaha tetap, ayat 5. Pasal 3 mengatur yang dinyatakan bukan subjek pajak. Pasal 5 mengatur objek pajak bentuk usaha tetap atau BUT. Untuk memudahkan kita mengingat BUT ini juga ada dikelompokkan ke dalam 4 tipe. Di antaranya itu tipe aset, tipe aktivitas, tipe agen, dan tipe asuransi. Untuk sumber penghasilan dalam ketentuan perpajakan, yaitu ketentuan tentang sumber penghasilan, KTSP pada umumnya tuh menentukan kondisi atau kriteria tertentu apakah suatu kategori penghasilan dianggap di luar Indonesia. Dan kedua itu terdapat dalam pasal 24 ayat 3 dan 4 UU PH nomor 36 tahun 2008, UU nomor 36 tahun 2008. Nah, untuk yang ketiga tuh ketentuan tersebut juga merupakan kelanjutan aturan yuridiksi sumber sebagaimana dalam pasal 2 ayat 4. Untuk badan usaha tetap, yaitu bentuk yang dipergunakan oleh WPLN atau orang asing baik pribadi maupun badan untuk menjalankan suatu usaha kegiatan di Indonesia. Nah, tipe bentuk usaha tetap itu yaitu BUT tipe fasilitas fisik atau real BUT, 2 itu BUT tipe aktivitas, ketiga BUT tipe keagenan, keempat BUT tipe perusahaan asuransi.
contoh dari situasi terjadi pajak berganda di mana saling mengenakan pajak atas penghasilan atau objek pajak yang sama terhadap subjek pajak yang sama subjek pajak A oleh dua negara yang berbeda disebut sebagai pajak berganda secara yurisdiksi atau juridical double taxation. Pajak berganda secara ekonomis economical double taxation. Pajak berganda secara ekonomis merujuk pada situasi di mana suatu penghasilan yang sama dikenakan pajak lebih dari satu kali atau dua kali atau lebih subjek pajak. Kali ini kita masuk ke dalam tax treaty, yaitu perjanjian penghindaran pajak berganda. Nah, apa sih maksud dari perpajakan berganda itu? Secara luas, pajak berganda adalah bentuk pembebanan pajak dan pemungutan lainnya lebih dari satu kali yang dapat berganda atau lebih atas suatu fakta fiskal. Secara sempit, pajak berganda juga dianggap terjadi pada semua kasus pemajakan beberapa kali terhadap suatu objek dan objek pajak dalam suatu administrasi pajak yang sama yang mengesampingkan pembebanan pajak oleh pemerintah daerah. Nah, pajak berganda juga dapat dikelompokkan menjadi dua sesuai negara atau yurisdiksi. Pemungutan pajaknya yaitu internal, domestik, dan internasional untuk pemajakan luas yang bertaraf internasional. Nah, dari apa sih penyebab pajak berganda internasional ini? Pajak berganda internasional umumnya terjadi karena pada dasarnya tidak ada hukum internasional yang mengatur hal tersebut sehingga terjadi bentrokan hukum antar dua negara. Pajak berganda internasional juga akan timbul dikarenakan atas suatu objek pajak dan subjek pajak yang dikarenakan pajak lebih dari satu kali sehingga menimbulkan beban berat bagi subjek pajak yang dikarenakan oleh pajak tersebut. Nah, dalam setiap pemajakan juga, setiap negara berkedaulat akan melaksanakan pemajakan terhadap subjek dan objek yang mempunyai pertalian fiskal dengan negara yang berada dalam wilayah kedaulatannya berdasarkan ketentuan domestik. Nah, kalau seandainya kita ini kan dalam ketentuan domestik dari negara-negara pemungut pajak tersebut juga dapat pengecualian atau pembebasan dan pajak terhadap dari pajak tersebut objek, subjek yang berketempatan kedudukan atau berada di luar wilayah kedaulatan, maka tidak akan terjadi PBI. Pajak berganda yaitu subjek yang sama dikenakan pajak yang sama untuk di beberapa negara yang dapat terjadi karena domisili rangkap, kewarganegaraan rangkap, bentrok atas domisili dan asas kewarganegaraan atau juga objek pajak yang sama dikarenakan pajak yang sama di beberapa negara, dan untuk subjek pajak yang sama dikarenakan pajak yang pajak di negara tempat tinggal berdasarkan atas worldwide income, sedangkan di negara domisili dikarenakan pajak berdasarkan asas sumber. Nah, prinsip yang harus kita pelajari dalam perpajakan internasional ini ada 3, yaitu capital export neutrality, capital import neutrality, dan national neutrality. Kita bisa menghindari untuk pajak berganda internasional. Untuk menurut Gordy terdapat 3 cara menghindari pajak berganda internasional. Cara unilateral atau sepihak, yaitu memasukkan ketentuan untuk menghindari pajak berganda dalam undang-undang suatu negara sesuai prosedur. Yang kedua, yaitu cara bilateral, yaitu suatu perundingan antara dua negara yang berkepentingan untuk penghindaran pajak. Yang ketiga, cara multilateral, yaitu suatu perundingan multilateral atau lebih dari dua negara untuk penghindaran pajak yang berganda. Dari cara itu kita bisa untuk menghindari pajak berganda tersebut. Untuk metode penghindaran pajak berganda, yaitu metode pengurangan pajak. Apa maksud dari metode pengurangan pajak itu? Metode yang memandang bahwa penghasilan dari luar negeri
merupakan objek pajak dan harus digabungkan dengan penghasilan dalam negeri. Itu ada 3, yaitu full tax credit method, ordinary tax credit method, taxpayer credit method. Yang kedua, metode pembebasan pajak atau tax exemption method, yaitu ada 4, full exemption method. Yang kedua tuh tax exemption at the top. Yang ketiga, tax exemption at the bottom. Yang keempat, proportional tax exemption. Ketiga itu ada metode pembebanan pajak sebagai biaya, tax deduction method, yaitu maksudnya metode yang memandang bahwa penghasilan dari luar negeri merupakan objek pajak dan harus digabungkan dengan penghasilan dari dalam negeri. Namun, ada namunnya nih. Kenapa? Pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri tersebut diperlakukan sebagai biaya untuk menghitung PPh terutang. Nah, untuk bagian keempat tuh metode pengurangan tarif pajak atau tax rate reduction method. Metode ini juga menganggap penghasilan dari luar negeri merupakan objek pajak dan harus digabungkan dengan penghasilan di dalam negeri. Nah, untuk implikasi P3B itu yaitu pemberian keringanan dalam bentuk pembebasan baik objek maupun pajak dapat mengeliminasi secara tuntas. Yang kedua, karena tidak mengenakan pajak administrasi pajak negara domisili, investor tidak direpotkan dengan kekurangan kelengkapan informasi pajak. Yang ketiga, metode eksemsi didasarkan oleh prinsip netralitas impor modal yang secara otomatis mendorong mobilitas sumber dana ke mancanegara. Begitu untuk konsep dasar perpajakan internasional. Nah, sekarang kita udah tahu kan apa aja sih yang kita pelajari untuk perpajakan internasional, dan sebagaimana kita sama-sama saling belajar, kita cari pengetahuan untuk saling mengerti perpajakan internasional. Ini kita sampai di sini dulu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi. Pengucapan saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah melihat dan saling belajar kita. Oke, selamat malam. Terima kasih.